Pasar emas sepertinya belum cukup stabil untuk menerima kenyataan bahwa ekonomi memang sudah seharusnya untuk melakukan cut rate ataupun pemangkasan suku bunga. Tapi memang ketidakstabilan inilah yang membuat kenapa emas kecenderungannya mengalami penurunan. Tapi bukan berarti dia akan terus turun, teman-teman. Malah justru dia akan siap-siap untuk melakukan kenaikan. Hanya saja dalam jangka pendek ini, sepertinya mereka menunggu momentum di mana market harus stabil terlebih dulu. Ini kaitannya dengan kekhawatiran resesi kemarin yang mungkin masih membayangi. Oleh karena itu, kemungkinan untuk hari ini kita akan melihat ada potensi pantulan ataupun rebound dari US dollar, dan itu berarti negatif untuk emas. Tapi seberapa jauh sih kira-kira penurunannya, itu yang akan kita lihat di dalam tadi kalau untuk saat ini. Oke, jika lihat dari posisi US dollarnya, betul kemarin ternyata setelah penurunan terjadi rebound, dan ini yang saat ini sedang berjalan ya. Jadi artinya kalaupun misalnya kita lihat ini sudah lewat di atas resisten 1, maka peluang berikutnya yang terdekat mungkin kita akan coba lihat pantulan tersebut, apakah dia akan sampai ke teritori 4,03% ini atau tidak. Dari US Treasury Yield-nya menunjukkan ada kemungkinan untuk ke arah tersebut. Tapi kalau secara teknis, yang sederhana kita bisa lihat saja dari potensi long bearish candle-nya. Oke, kita berarti lihat dari long bearish candle yang ini, kemudian 50%-nya mungkin saya perkirakan akan berada di kisaran ini. Otomatis ini 3,9% sebagai resisten pertama, kemudian areal yang tertinggi 4,03% tadi adalah resisten ketiga lebih tepatnya, karena resisten keduanya akan berada di zona high yang ada di candle tersebut. Jadi kita punya 3 areal, yang pertama di 50%-nya, yang kedua adalah di bagian high dari long bearish candle-nya, dan yang ketiga adalah di zona resisten yang ditunjukkan historical price tadi. Nah, tapi juga kemungkinannya bisa saja posisinya berbalik lagi, karena misalkan obligasi kembali diincar karena ada kepanikan ataupun kekhawatiran resesi. Jadi sebagai safe haven, obligasi diincar berarti imbal hasil treasury-nya akan mulai penurunan, dan itu berarti juga antara level 1, level 2, ataupun resisten ketiga sekalipun bisa saja terjadi rejection kembali. Nah, tapi masalahnya adalah kalau misalkan dia terus-terusan mulai kenaikan, apakah itu berarti menandakan bahwa US dollar akan sangat kuat atau tidak? Oke, kita perhatikan di sini. US dollarnya kelihatan dari grafik ini H4-nya kecenderungan akan berpotensi berbalik untuk sementara waktu. Nah, hanya saja kenaikan ini masih dinilai normal atau wajar. Nah, ini yang kelihatan. Resisten pertama sudah dibongkar ataupun sudah ditabrak, tapi juga bisa dibilang ini bisa saja menjadi false breakout. Kalaupun mau, Anda bisa menggunakan Fibonacci retracement seperti ini, tarik dari areal tertinggi terakhir sampai ke swing low terakhir kemarin. Nah, otomatis yang sedang kita perhatikan, potensi kenaikan itu masih tertahan di zona 23,6% sampai 38,2%. Kalaupun misalkan kita katakan ini adalah pull up ataupun retest resisten, maka ini sudah terpenuhi syaratnya. Yang kedua, kalaupun misalkan dia masih tembus di atasnya, maka yang kita harapkan terakhir adalah di zona antara 50% dan 61,8%, artinya di zona tengah. Nah, biasanya dalam hal technical, kita juga mengatakan ini adalah zona yang disebut sebagai golden area, area yang diipit antara 50% dan 61,8%. Coba lihat di sini, posisi dari 61,8% sendiri, itu adalah 50% real body dari long black candle. Artinya, lagi-lagi teman-teman, kemungkinan sifatnya kenaikan ini adalah bersifat sementara, sebelum nantinya akhirnya bisa kita harapkan terkait dengan penurunan kembali. Lagi pula kalau misalkan kita perhatikan dari pola pergerakannya, kelihatannya bisa saja yang sedang kita perhatikan ini adalah zona dari wave ke-4. Jadi saya asumsikan penurunan yang cukup panjang, bisa saja ambil dari sini. Ini berarti wave 1, 2, lalu kemudian ini 3, maka inilah kemungkinan kita tunggu apakah wave ke-4 akan muncul di zona 50% ataupun 61,8. Kalau misalkan ya, berarti kita akan dapatkan wave ke-5, yang mana itu akan turun di bawah $102. Nah, tapi tunggu dulu, karena semua ini masih butuh proses. Satu sisi, teman-teman juga bisa menganggap bahwa penurunan tersebut kita mulai dari level ini. Ini berarti wave pertama, kedua, kemudian ketiga, dan ini juga tetap menggambarkan wave ke-4. Potensi wave ke-4 nantinya akan juga menekan untuk wave ke-5-nya, sehingga peluang dari pola ini akan sangat dinantikan. Semuanya terkait dengan data ekonomi juga sentimen pasar. Nah, kemudian kalau kita lihat dari daily-nya, kelihatannya juga ya ini berarti akan ada posisi yang masih tetap dalam tekanan turun, karena seperti yang terlihat di sini, pull up ini ataupun bahkan gap up yang terjadi itu hanya bersifat sementara setelah penurunan yang cukup tajam dalam 2 hari terakhir. Begitu pula yang terlihat dari US Treasury Yield-nya.
Nah, kemudian kalau kita perhatikan, dari grafik pound sterling menunjukkan bahwa pola penurunannya kembali menguasai keadaan setelah dia gagal untuk tembus 38,2%. Tapi masalahnya penurunan juga masih tertahan di atas 0%-nya. Apakah ini berarti pertanda bahwa kita akan lihat penurunan lebih lanjut? Artinya kemungkinan membuka peluang untuk 1.2610 atau bahkan lebih rendah. Ya, bisa saja, tapi bisa juga kalau ternyata ini adalah momentum yang ditunggu-tunggu sehingga nantinya akan terjadi kenaikan secara bertahap, dan berarti kalaupun misalkan kita ambil garis, maka kemungkinan kita akan melihat di sini sebagai areal segitiga. Nah, sayangnya areal tersebut belum tentu akan ditembus dalam waktu dekat untuk faktor ataupun areal resistennya. Kita lihat di grafik daily-nya, di sini ada kecenderungan membentuk hammer ataupun hanging man. Kalau kita perhatikan dari pola candle sebelumnya yang bullish, maka ini bisa saja dianggapnya sebagai hanging man. Dan itu berarti beban untuk pound sterling, yang artinya masih bisa mulai penurunan. Tapi kalau kita lihatnya sebagai keseluruhan, maka setelah penurunan itu ditambah lagi dengan hammer ataupun hanging man, maka kemungkinan peluangnya untuk terjadinya pantulan juga cukup terbuka. Tapi sayangnya, lagi-lagi setelah penembusan 61,8% tersebut dalam 2 hari yang lalu, maka kemungkinan peluangnya akan relatif lebih condong ke arah bawah. Nah, ini pula yang mengabarkan untuk hari ini, sebetulnya untuk zona buy-nya Anda masih bisa lakukan dengan catatan pasang stop loss di bawah 1.2700. Kenapa? Karena peluangnya kalau misalkan dia tembus 1.2700, maka kita akan lihat tekanan sampai 1.2610. Dan sebetulnya demand yang mungkin saja akan lebih kuat akan muncul di zona tersebut. Tapi kalau misalkan bullish, itu akan survive. Anda bisa pertahankan posisi buy Anda kalau dia berhasil tembus 1.2835 dengan asumsi bahwa target terdekat akan mencapai 1.2870 atau terjauh adalah 1.2900. Nah, ini dia. Penentunya adalah apakah nanti kelanjutan kenaikan tersebut mampu tembus 61,8 atau tidak. Kalau tidak, sebaiknya segera exit karena itu kemungkinan akan terjadi reversal ataupun bahkan tekanan balik kembali. Sementara untuk crude oil-nya sendiri, peluangnya setidaknya terselamatkan oleh zonasi yang kita tandai sejak lama, teman-teman. Inilah support psikologis, termasuk dia historical yang cukup kuat di area 7172. Dan seperti terlihat di sini, candlestick ditutup dengan bentuk jarum yang cukup tajam. Ini kita kategorikan sebagai long lower shadow, berarti artinya ada strong rejection di zona support. Kemudian yang diharapkan tentunya secara teknis inilah sinyal untuk pembalikan ke atas. Tapi seberapa tinggi? Saya agak ragu apakah dia akan mampu melintasi $76 apa tidak untuk saat ini. Tapi untuk area 75 mungkin saja masih bisa terbentuk. Nah, oleh karena itu, kalaupun Anda mengejar buy, masih oke, tapi dengan stop loss sebaiknya disarankan di bawah 7200 ya. Karena kemungkinan begitu tembus, ini akan langsung mengincar zona yang kita curigai bersama sebagai potensi target selanjutnya dari pola penurunan, yaitu 68 dan juga 65. Nah, sementara di grafik 4, saya gunakan saja Fibonacci retracement seperti demikian, tarik dari puncak 78.85 ke bottom 7168. Artinya, kalaupun terjadi rebound, maka yang kita perhatikan pertama, inilah historical price-nya, dan kebetulan berhimpitan dengan 38,2% ataupun 50%. Selama itu tidak tembus, seperti yang terlihat di sini, dia terjadi penurunan. Tapi, kalau kita asumsikan tadi adalah candle rejection yang cukup kuat di bagian grafik daily, maka peluang untuk kenaikan dirasakan masih bisa terjadi, sehingga ini adalah zona buy kita. Kemudian kita harapkan untuk kembali menguji at least area 76, dan itu adalah 61,8%. Nantinya, segera exit di situ atau mendekati, karena yang diaturkan ini belum terlalu kuat untuk menembus resisten yang ada. Sehingga kemungkinan peluangnya bisa saja terjadi penurunan kembali saat dia gagal tembus level 76. So, short termnya buy, tapi hati-hati saat dia sudah mendekati teritori 75 ataupun 76. Sementara Anda bisa switch strategi menjadi sell. Yang pertama, kalau misalkan dia tembus 7168, atau yang kedua, gagal tembus $76. Nah, sementara itu untuk gold, peluangnya kemungkinan masih ada penurunan, dan ini dirasa sebagai potensi untuk retest areal support kemarin, low yang ada di area 2364. Tapi hati-hati, di 23,6%, yaitu 2386, sebetulnya ada areal yang juga bisa dibilang cukup kuat. Inilah level support historical yang sebelumnya cukup kuat sebagai potensi demand. Itulah sebabnya tadi pagi dia sempat tertekan sampai 2394, tapi seperti Anda lihat di sini, dia sedikit tertahan dan rebound kembali. Apakah ini akan terjadi lanjutan penurunan atau tidak? Semua akan bergantung dari efek market ataupun yang kita sebut dengan sentiment market. Perhatikan selalu
dengan potensi yang terjadi pada pasar saham. Kalau dia relatif stabil, maka di malam hari kita bisa harapkan terjadinya pantulan untuk emas, dan berarti kita punya area di kisaran 2364 sampai 2370-an sebagai zona demand yang kemungkinan diperkirakan cukup kuat, sehingga pantulan di situ kita bisa asumsikan ataupun targetkan zona buy. Dengan catatan stop loss harus dipasang di bawah 2364. Neckline-nya kalau memang ini double bottom, ini harus menyentuh ataupun tembus level historical price yang ada kurang lebih neckline dicurigai di area 2418. Nah, otomatis itu yang akan terjadi dalam waktu dekat. Apakah mungkin kita masih tetap bisa lakukan sell selama dia tidak tembus 2422 ataupun 2425 seperti yang terlihat pada gambar, itulah 61,8%, maka kemungkinan kita masih bisa lakukan sell. Tapi catatannya teman-teman, lihat di grafik keempat, ini adalah peluang sebagai pola penurunan pullback setelah dia terjadi penembusan beberapa waktu yang lalu. Dan bahkan kalau kita perhatikan lagi secara keseluruhan di grafik daily, kita punya garis trendline. Saya tarik saja dari bottom yang ini sampai ke bottom yang ini, dan berarti penurunan kemarin itu bisa dikatakan false breakout. Sehingga kalau kita perhatikan lagi, area tersebut juga tertahan di 61,8%. So, sinyal bullish tinggal tunggu waktu. Yang penting adalah jangan sampai dia tembus atau bahkan ditutup di bawah trendline tersebut.